Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di kuliah online bersama Andri Hermawan. Eh, dalam mata kuliah ergonomi ini, salah satu faktor penting yang harus kita pelajari adalah antropometri. Ya, antropometri ini dari sikap dari ergonomi itu merupakan suatu ilmu bagaimana caranya melakukan memberikan kepada atau menyesuaikan semua fasilitas itu terhadap otonomi tubuh. Nah, sikap tubuh ini supaya ergonomi tidak memiliki atau sikap tubuh dari manusia dalam menjalankan suatu operasi industri atau mesin itu memiliki sikap tubuh tidak alamiah. Contoh misalnya karena sikap tubuh tidak alamiah, ini menyebabkan gerakan tubuh tidak alamiah. Contoh misalnya meraih benda yang terlalu jauh dengan panjang tangan sangat terbatas, tetapi dipaksa untuk meraih benda yang setiap hari akan dilakukan seperti itu, sehingga memiliki gerakan tubuh yang tidak alami. Nah, dengan adanya gerakan tubuh yang tidak alami terus-menerus akan terasa sakit yang muncul. Rasa sakit yang muncul menyebabkan apa? Cepat lelah. Dari cepat lelah ini akan mengakibatkan kepada waktu produksi yang semakin panjang, semakin orang-orang yang dilaksanakan lelah, ya, terus kemudian menghasilkan biaya produksi yang tinggi. Jadi akibatnya ergonomi kalau kita tidak laksanakan itu akan menyebabkan biaya produksi tinggi juga. Jadi akibatnya kepada perusahaan-perusahaan juga. Bagaimana sikap kerja ekonomis itu adalah satu, menghindari sikap yang tidak alamiah dalam bekerja. Ya, atau misalnya menghindari sikap kerja yang tidak alamiah itu adalah kalau kita dipaksa harus membongkok untuk ngambil barang, itu akan menghasilkan ketidaknyamanan. Kedua, beban statis menjadi seminimal mungkin. Sebisa mungkin memberikan satu beban yang sangat minimal kepada manusia agar tidak terjadi kelelahan, sehingga perlu ada satu alat bantu. Tiga, membuat penentuan atau menentukan kriteria dan ukuran baku peralatan kerja, meja, kursi, dan lain-lain. Ini caranya dengan melakukan pengukuran, disebut dengan mempelajari melalui apa yang sudah dilaksanakan tadi itu. Keempat adalah dilakukan sikap berdiri dan duduk secara bergantian. Nah, ini contoh kalau kita mengerjakan membuat skrup atau apa namanya itu dengan adanya menggunakan secara tegak lurus seperti ini, nah, itu dengan lebih bagus dengan seperti ini. Kalau tadi awalnya kan kalau dilaksanakan yang tidak betul adalah dengan cara seperti ini, terus kemudian diperbaiki dengan cara seperti ini. Begitu pula dengan menggunakan mesin yang tadinya membornya dengan cara seperti ini, akan lebih baik membornya dengan cara vertikal. Begitu pula dengan mengambil, menarik fil ini lebih bagus yang memiliki power yang lebih besar. Begitu pula dengan yang lainnya. Sikap duduk, keuntungannya adalah kalau duduk adalah mengurangi lelah pada kaki, terhindarnya sikap yang tidak alamiah, sehingga berkurangnya pemakaian energi. Tapi kerugiannya adalah melembeknya otot perut, melengkungnya punggung, efek buruk bagi organ bagian dalam yang lainnya. Nah, ini ada contoh kalau duduk, kalau nyetrika itu duduknya seperti ini. Bisa juga kalau kita dari samping, kadang-kadang bisa berdiri, duduk, tapi ininya jangan terlalu bawah duduknya supaya
duduk sambil kerja masih bisa dapat dilakukan. Sikap berdiri, keuntungannya adalah otot perut tidak kendor sehingga vertebra atau ruas tulang belakang tidak rusak bila mengalami pembebanan. Kerugiannya, otot kaki cepat lelah. Nah, ini mungkin perlu kita perhatikan, contoh misalnya sales girl yang ada di supermarket itu yang sering berdiri terus, itu banyak yang lelah. Nggak gampang juga untuk menjadi seorang sales di beberapa counter atau sering berdiri. Ini perlu. Nah, kemudian pemenuhan kondisi kerja berdiri diperlukan. Pemenuhan kondisi kerja berdiri itu jika diperlukan mobilitas atau jalan yang berpindah tempat. Ini kalau kita kerja berdiri, ya harus persyaratannya harus begitu. Kedua adalah diperlukannya jangkauan tangan yang lebih panjang. Nah, kemudian jika terjadi kecenderungan mengarahkan tenaga yang besar. Terjadi kecenderungan mengarahkan tenaga sehingga diperlukan untuk dia berdiri. Ruang kerja yang cukup luas untuk selonjor kaki bekerja bila harus duduk. Nah, ini contoh kalau berdiri. Posisinya kalau misalnya ini adalah pekerjaan komputer, dia harus tegak lurus, minimal ya tegak lurus. Kemudian pergelangan tangan tuh lurus juga, tidak memerlukan energi, sikunya 90 derajat, tidak ada tepian meja yang tancap ke arah pekerja, ruang kaki yang cukup. Kemudian bisa saja memungkinkan pekerja untuk mengangkat satu kaki supaya tidak pegal ya. Dan seterusnya. Nah, jika pekerjaannya adalah berbentuk meja, jadi rangkaian atau benda-benda yang di pekerjaan untuk ini tidak melebihi dari jangkauan dari tangan. Nah, ini tangannya, ini ruang kerjanya. Nah, kalau duduk, misalnya ini kalau berdiri duduk seperti ini lurus itu mengakibatkan pegal. Ini terlalu bawah juga terlalu pegal. Nah, yang bagus tuh yang lurus seperti ini. Si lengannya lurus. Begitu pula dengan berdiri sama. Ini kalau bagusnya lurus ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja angkat-angkat itu adalah beban yang diperkenankan, kondisi lingkungan kerja, keterampilan bekerja, peralatan kerja, serta keamanan. Prinsip kerja angkut ini adalah pegangan harus kuat, lengan berada di sedekat-dekatnya dengan badan dan dalam posisi lurus. Terus punggung harus lurus. Posisi kaki dibuat sedemikian rupa sehingga mampu mengimbangi momentum terjadi pada posisi mengangkat. Berat badan dimanfaatkan untuk menarik dan mendorong serta menggerakkan dan perimbangan. Sistem kerja angkat dan angkut ini, kalau tenaga kerja dewasa, pria dan wanita, sekali-kali bolehlah 40, kalau wanita 15 kilo. Kalau terus menerus, itu jangan sampai lewat dari antara 15 sampai 18 kilo. Tapi kalau wanita cukup 10 kilo. Kalau tenaga kerja muda, pria sekali-kali 15 kilo, wanita 10 sampai 12 kilo. Kalau terus menerus itu cukup 10 sampai 15 kilo kalau pria, kalau terus menerus. Dan kalau terus menerus untuk wanita yang tenaga kerja muda adalah 6 sampai 9 kg. Nah, ini contoh angkat-angkut. Nah, ini yang tidak benar. Yang angkutnya harus ada supaya bebannya lebih tidak terlalu berat. Nah, tentunya dengan ini juga ada kelelahan. Kelelahan ini adalah keadaan tenaga kerja yang mengakibatkan terjadinya penurunan vitalitas dan produktivitas kerja akibat faktor pekerjaan. Nah, jenis kelelahan itu ada kelelahan otot, berkurangnya tekanan fisik, makin rendahnya gerakan, meningkatnya kesalahan. Tapi kelelahan umum, kelelahan seluruh tubuh, kelelahan mental, kelelahan urat saraf. Faktor menyebabkan kelelahan adalah intensitas dan durasi kerja fisik dan mental,
lingkungan kerja, irama metabolisme tubuh, masalah fisiologis, penyakit, gizi, dan lain-lain. Kalau kita lihat bahwa kelelahan itu diakibatkan karena metabolisme tubuh, lingkungan kerja, kinerja fisik dan mental, serta fisiologis, penyakit, dan gizi. Bagaimana kelelahan ini bisa disembuhkan? Bisa. Posisi yang menghasilkan kelelahan misalnya mengangkat berulang-ulang pada posisi yang mengharuskan pekerjaan mendongkrak, pekerjaan dengan objek yang letaknya di atas kepala pekerja dan dalam waktu yang lama, posisi tubuh membungkuk untuk waktu yang cukup lama. Pencegahannya adalah menggunakan secara benar waktu istirahat, melakukan koordinasi yang baik antara pimpinan karyawan, mengusahakan kondisi lingkungan kerja sehat, aman, nyaman, dan selamat, mengusahakan sarana kerja yang ekonomis, memberikan kesejahteraan dan perhatian yang memadai, dan merencanakan rekreasi bagi seluruh karyawan perusahaan. Nah, tugas ketujuh adalah tugas personal dalam mencari video solusi teknologi yang memperbaiki tata cara kerja yang lebih baik secara ekonomi. Kirim ke kuliahonline6untak@gmail.com Selasa minggu depan. Jangan lupa tulis di subjek email tugas 7 ergonomik, tuliskan namanya, NIM-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.